Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Matahari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024, hari Sabtu sesudah Rabu Abu. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, perhatikanlah kelemahan kami dan bantulah kami dengan kekuatan rahmat-Mu, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 5 ayat 27 sampai dengan 32. Sekali peristiwa Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, sikap Tuhan Yesus dengan mau bergaul dengan para pemungut cukai, bahkan memanggil Lewi yang adalah seorang pemungut cukai yang sedang duduk di rumah cukai, adalah sebuah terobosan baru. Karena bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang telah lebih dahulu hidup di antara orang-orang Yahudi, bergaul dengan orang-orang yang jelas memiliki cacat secara moral, yakni para pemungut cukai, tentu akan merusak reputasi mereka, bahkan lalu bisa menyebabkan orang yang sudah baik reputasinya dipandang menjadi tidak baik karena bergaul dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang cacat secara moral. Tetapi Tuhan Yesus tidak lagi menggunakan paradigma ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu maupun paradigma orang-orang Yahudi kebanyakan. Tuhan Yesus berani untuk memanggil para pemungut cukai yang jelas-jelas tindakannya para pemungut cukai itu seringkali korupsi. Tuhan Yesus bergaul dan memanggil para pemungut cukai tidak untuk menjadi sama seperti para pemungut cukai, tetapi justru mengasihi, mengajak kembali dan menghargai para pemungut cukai itu meskipun mereka memiliki reputasi yang buruk, juga sesama manusia yang perlu untuk dihargai, untuk diajak kembali. Maka jawaban Tuhan Yesus jelas bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita juga mengikuti sabda Tuhan Yesus itu. Kita tidak takut bergaul dengan siapapun, justru mereka yang memerlukan untuk kita temani dan kita ajak kembali dari hidupnya yang lama, yang sesat, yang berdosa, supaya mereka kembali. Dan kalau kita juga justru yang melakukan kesalahan ataupun dosa itu, marilah kita juga membuka hati supaya disentuh, diselamatkan, diajak serta oleh Tuhan Yesus untuk bertobat. Karena sebenarnya dalam dunia ini kita adalah saudara, dan Tuhan Yesuslah sumber kebaikan, sumber kesucian itu satu-satunya yang akan membawa kita kepada kebenaran, keselamatan dengan menuntun kita kepada pertobatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus, yang mau berteman dengan orang-orang berdosa supaya orang-orang berdosa bertobat, dan kita juga memperbaiki diri terus-menerus sebagaimana pertobatan yang diwartakan Tuhan Yesus senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.